Ya, pemirsa, balik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, ini masih bicara tentang bisnis, tadi banyak banget hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Ternyata ya, berbisnis itu memang harus dilakukan dan harus diupayakan, dan jangan pernah dikhawatirkan, karena yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bergerak, dan dalam pergerakan itu nantinya kita akan menemukan modal-modal yang kita perlukan. Sebagaimana yang Ala lakukan, bermodal nekat kayaknya kalau dia ya. Tapi alhamdulillah, insya Allah apa yang menjadi tujuannya adalah selalu tujuan yang baik, dan itulah yang kemudian memberikan kemudahan dalam prosesnya. Dan Ali tadi bicara tentang ekspor impor, produk yang sedang kamu galakan itu adalah terkait dengan rempah-rempah. Tapi kita tahu ya yang namanya ekspor impor gitu ya, produknya juga ada isu-isu yang sedang yang hangat itu adalah human trafficking. Nah, bagaimana kamu memandang persoalan ini? Human trafficking. Jadi sempat beberapa waktu lalu Turki itu sendiri juga lagi ada kasus tersebut ya. Okay. Jadi ada kasus human trafficking. Kalau aku sendiri memandang gimana human trafficking itu sangat nggak bagus, sangat nggak benar gitu. Jadi untuk apa kita memperdagangkan manusia gitu. Jadi kita banyak SDA, kita banyak sumber daya yang memang bisa kita jual, tapi nggak harus menjual manusia juga. Jadi kalau aku sendiri berpendapat, ya kita jangan serendah itu di mata orang luar gitu. Kita harus meninggikan manusia-manusia kita gitu, meninggikan masyarakat kita. Justru masyarakat di sini, orang Turki itu sendiri sangat mengandalkan orang Indonesia, by the way. Jadi sangat membanggakan orang Indonesia gitu. Bagaimana gitu, kamu bisa melihat ini? Gimana kamu bisa melihat ini tuh dari apa gitu? Dari berbagai macam sektor, contoh sektor sosial, karena di sini aku juga lagi ada program dan proyek sosial, kayak setiap Jumat kita berbagi-bagi makanan ke teman-teman Suriah, teman-teman Turki yang membutuhkan. Itu sangat didukung sama sama masyarakat Turki sendiri gitu, bapak-bapaknya, terus kakek-kakeknya, ibu-ibunya. Bahkan kita sampai bukan dipuji-puji, kayak diajakin ke rumahnya gitu-gitu loh. Itu kan suatu kebanggaan, dan itu mereka sangat bangga dengan kegiatan itu. Kalau orang luar negeri di sini banyak, dari Afrika ada, Jerman ada, Eropa, Timur Tengah banyak gitu. Cuman yang melakukan kegiatan seperti ini itu kita belum pernah melihat satupun. Dan dari situ orang Turki sangat bangga banget sama kita. Dari sektor bisnis juga, kenapa? Karena orang Turki juga sangat percaya sama kita. Nah dari situ kayak orang Turki juga, kalau kita membangun bisnis kan pasti modal kepercayaan itu sangat penting ya. Nah di situ orang Turki sangat mudah memberikan kepercayaannya sama orang Indonesia. Nah artinya orang Indonesia sangat dibanggakan juga sama orang Turki. Ya, kita orang Indonesia sendiri memiliki kualitas tertentu gitu ya, yang dipandang. Artinya yang paling penting adalah kualitas kepercayaan gitu ya. Tapi kalau misalkan bicara bisnis lagi, bisnis apa sih yang sedang hype di sana? Yang sedang hype di kalangan mahasiswa kah, atau di mahasiswa deh. Kalau mahasiswa ya. Kalau mahasiswa yang paling hype dia biasa kita just tip, terus kita bisnis. Di sini tuh juga banyak mahasiswa yang berkreasi, by the way, banyak yang bangun food industry, bukan food industry sih. Jadi kayak bangun rumah makan tapi di rumah mereka. Nah itu mereka banyak jual makanan kayak geprek, makanan Indonesia gitu-gitu. Karena pandemi ini juga kan, mereka juga mungkin butuh tambahan biaya gitu-gitu ya. Betul. Itu banyak juga. Terus ada yang bangun kafe juga. Kafe juga cukup banyak. Kalau di kalangan pengusaha secara umum, ya di ekspor impor sih yang lebih banyaknya. Sekarang memang lagi gencar-gencarnya dari. Lagi apa? Betul. Apa? Yang ingin kamu kembangkan lagi apa? Sekarang kan kamu ekspor impornya adalah produknya berupa rempah-rempah. Apa selanjutnya? Kalau dari aku tuh kemarin pengen ngangkat produk Indonesia di sepatu sih. Jadi kayak di fashion itu kita pengen kembangin ke Turki juga. Karena banyak ya, kayak kita punya tas kulit, terus kita punya jaket kulit, kita punya sepatu, itu kualitasnya tuh cukup bisa berkompetisi lah di kancah internasional gitu. Nah itu pengen kita bawa ke Turki juga. Dan Turki juga salah satu, ada pabrik di Turki itu, saya lupa namanya, itu juga ngambil salah satu bahan itu dari Indonesia. Kulit-kulit itu juga ngambil dari Indonesia gitu. Nah itu tinggal kita yang
gimana cara ngenalinnya dan ngebawa produknya aja sih ke Turki. Itu juga bagus untuk Nah, ini dipertimbangkan. betul sekali. Dan ini juga mungkin bisa jadi ide-ide ya kalau ada pengusaha-pengusaha sepatu, produk-produk fashion yang kemudian ingin Benar-benar. mengembangkan bisnis ke kancah internasional, bisa banget digabung sama Ali gitu ya. Hubungi aja ke PTV Show. Insyaallah. Nanti insya Allah kita akan bisa membantu untuk berkolaborasi bersama gitu ya, sehingga terciptalah semua cita-cita yang kita harapkan ini gitu. Nah, Ali Amin. harapannya apa sih, Li, selama Ali ada di Turki? Apa yang menjadi cita-cita Ali selanjutnya saat ini? Kan kamu kan sangat dinamis, jadi saya yakin pasti akan berubah-berubah gitu ya. Tapi saat ini apa yang ingin sekali Ali capai? Yang pengen banget aku capai sekarang itu gimana caranya aku bisa segera lulus pertama, segera lulus untuk di sekolah, di kuliah sama di sekolah kitab. Kan aku di asrama juga nih, aku ada sekolah kitab juga. Itu biar cepat lulus, terus biar bisa cepat-cepat pulang ke Indonesia, biar bisa lebih banyak berkontribusi untuk Indonesia sih pastinya. Cuman nggak bisa langsung apa ya, ketika udah lulus terus langsung ke Indonesia terus baru memulai, nggak bisa. Makanya ini aku pelan-pelan memulai, pelan-pelan gitu kan, step by step, mulai dari sektor ini kayak pendidikan, terus itu dari wisata gitu-gitulah. Jadi kalau aku sih lebih gimana diberikan kesehatan aja, terus itu kelancaran untuk semuanya, terus pendidikan cepat selesai dan usaha tetap lancar gitu. Jadi biar bisa ngasih banyak manfaat juga ke orang banyak sih. Oke. Nah, tadi kalau untuk dari program kesehatan masyarakat sendiri untuk masyarakat Jambi wilayah asal kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tuh ada nulis di di kertas impian ya. Aku pengen buka kalau bahasa ininya. Jadi kayak bukan rumah sakit, tapi kayak bukan rumah sakit, bukan puskesmas juga, tapi kayak rumah itu yang menampung teman-teman yang untuk konsultasi, lebih ke psikologi sih. Kesehatan itu kan aku bukan cuman tadi yang aku bilang di Turki itu bukan menanggulangi, gimana caranya biar orang-orang itu bisa ningkatin kesehatannya gitu. Nah di situ aku pengen buka satu pelayanan yang itu bisa untuk ningkatin dan menjaga kesehatan teman-teman di Jambi. Oke. Karena memang ini yes, dan ini yang memang harus kita lakukan gitu ya, karena sekarang bukan lagi membahas tentang menanggulangi, tapi bagaimana mengantisipasi, dan cara mengantisipasinya adalah bagaimana kita bisa mengkonsultasikan dan nggak perlu ada rasa takut saat kita berkonsultasi itu gitu ya, Ali ya. Nah, ini tugas para mahasiswa kesehatan masyarakat nih. Amin. Oke. Nah, Ali, semoga lancar terus ya semua proses belajar di sana dan juga bisnisnya, dan insya Allah nanti kita bisa bekerja sama juga, kita bisa berkolaborasi, dan pemirsa juga yang mungkin tadi sudah mendengar apa sekiranya bagaimana pengembangan bisnis dari Ali, pemirsa yang memiliki bisnis juga, nanti mungkin kita bisa berkolaborasi bersama begitu ya, langsung aja hubungi PTV Show. Insya Allah kalau misalkan memang ada rezeki kita bersama, kita bisa sama-sama maju dan bisa memberikan manfaat khususnya bagi negara kita Indonesia untuk menjadi warga yang berdaya. Terima kasih Ali, sukses dan sehat terus ya. Sampai jumpa. Terima kasih juga, Mbak Irma. Amin. Sampai jumpa. Oke, see you. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah menyaksikan program ini. Terus setia bersama dengan televisi Muhammadiyah yang akan terus menyajikan program-program yang cerdas dan juga mencerahkan. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.